Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah senang banget rasanya di hari Selasa 11 Juni ini kita ketemu lagi. Semoga teman-teman gak bosen nontonin video aku yang random ini. Kadang jualan, kadang bebersih, kadang belanja, kadang juga ya apapun itulah. Semoga video aku bisa menemani aktivitas teman-teman semua yang lagi beristirahat maupun yang masih bekerja. Oke, video ini aku awalin di pagi hari. Jadi ini aku bikin video dari pagi sampai siang gitu ya teman-teman. Tadi aku udah selesai sapu-sapu dulu teras rumah dan lanjut ini sekitaran jam 8 aku pergi belanja ke High Fresh. Nah, berhubung besok itu aku bakal ada orderan ya teman-teman. Jadi di sini aku mau belanja bahan-bahannya dulu. Sekalian di sini berhubung stok kopi suami aku habis, jadi di sini aku beli kopi. Seperti biasa kopinya Kapal Api Cap Lampung. Mana nih yang dari Lampung? Boleh yuk absen-absen dulu. Dan juga buat teman-teman yang udah nontonin video aku, jangan lupa pada absen dulu nih dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini. Boleh tulis di kolom komentar. Nah, untuk belanja kali ini aku sendirian, jadi agak kerepotan kalau misalnya aku belanja sendirian itu ya harus ngatur-ngatur tripod. Dan banyak banget teman-teman yang nanya, Mbak Nia kalau lagi bikin video di luar kayak gitu siapa sih yang ngerekam? Yang ngerekam ya handphone sendiri. Jadi handphonenya itu aku taruh di pinggir-pinggiran rak-rak gini ya teman-teman. Jadi ya udah diselipin aja. Tapi tetap harus hati-hati. Dan kalau ada yang tanya, Mbak Nia izin dulu nggak sih kalau pas ngambil video kayak gini? Pas ngambil video kayak gini aku nggak izin ya teman-teman. Jadi ya udah aku taruh aja. Pernah di suatu hari aku mau cerita sedikit. Aku pernah belanja di salah satu supermarket terkenal ya. Jadi aku abis ngerekam video, pas aku mau bayar di kasir, ternyata aku ditegur aku nggak boleh ambil video dan video itu harus dihapus di depan security-nya langsung. Jadi buat teman-teman kalau semisal mau bikin video atau tag video di tempat luar kayak gini, kalau mau izin ya izin dulu gitu ya. Tapi kalau di High Fresh aku udah sering banget dan dulu juga udah pernah izin, boleh katanya High Fresh, Lotte Mart, Naga Swalayan itu boleh teman-teman. Yang nggak boleh itu di apa ya, aku lupa, Farmers Market kalau nggak salah. Farmers Market aku pernah kena tegur di situ. Dan dulu posisinya pas kena tegur itu aku lagi keluar bareng sama Mak Saufa ya. Jadi di situ emang nggak dibolehin ngerekam-rekam di dalam gitu teman-teman. Oke, ini lanjut ya. Aku udah sampai rumah. Jadi sekilas info tentang kita ambil video di luar itu ada yang diperbolehkan, ada juga yang tidak untuk di supermarket kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah pulang ya. Aku lanjut aja teman-teman, tapi aku belum bongkar-bongkar barang dulu. Sebelum bongkar-bongkar barang, di sini aku mau ngerapiin dapur aku dulu karena tadi setelah nyapu itu aku emang belum sempat ngerapiin dapur. Jadi aku langsung belanja gitu teman-teman. Sekarang supaya nanti kita enak unboxing barangnya, aku mau bersihin dapur aku terlebih dahulu. Nah teman-teman jangan bosan-bosan ya kalau ngelihat aku bebersih dapur, nyuci piring di dapur, karena tujuan aku bikin video seperti ini supaya bisa nyetrumin teman-teman yang lagi pada mager nih, lagi pada males untuk nyuci piring, yang lagi pada males buat bebersih. Semoga dari video aku ini teman-teman setelah nonton jadi semangat nih buat beres-beres rumahnya. Tapi ya ada juga sih yang bilang, ngapain sih cuma cuci piring aja di videoin, bebersih aja di videoin. Semua orang juga bisa kok. Ada sedikit banyak ya, tapi nggak banyak, sedikit kok yang pernah berkomentar seperti itu. Makin kesini aku makin bosen sama video kamu yang bebersih kayak gitu. Ngapain bebersih di videoin? Nah buat teman-teman yang kurang suka melihat video aku bebersih ya aku mohon maaf ya. Semisal teman-teman bosen ngelihatnya ya udah teman-teman tinggal dipercepat aja atau teman-teman skip juga nggak apa-apa. Aku tidak pernah memaksakan teman-teman harus nontonin video aku setiap hari, setiap aku upload video tuh enggak. Jadi tujuan aku di sini tuh ya aku kepengen ngisi waktu luang aku. Semoga dari semua video yang aku share ini bisa bermanfaat buat semua orang ibu rumah tangga maupun untuk ya semua yang nontonin ya teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi bila mana ada video aku yang kurang menarik dan membosankan, ya aku mohon maaf ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ke videonya. Ini cucian piring udah mau selesai aja. Nah, ini aku mau buang sayur ya teman-teman. Ya Allah, merasa berdosa banget. Jadi kemarin itu aku kan ada orderan puding itu ya teman-teman. Nah, aku kelupaan, aku tuh udah beli sayur ya. Dan sayurnya itu pas malamnya lupa nggak aku masukin kulkas. Terus aku selesai bikin puding, nganter itu aku bablas ke rumah ibu aku ya. Jadi sayurnya itu ya udah basi gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku buang. Nah, jadi ya udah begitulah aku buang sayurnya. Teman-teman jangan diikutin kalau semisal ada sayuran yang masih bisa dimakan, masukin kulkas aja supaya besok masih bisa kita manfaatin ya, jadi nggak mubazir. Oke, lanjut ya. Ini aku cuci-cuci untuk toples atau jar apa ini kerupuk aku ya teman-teman. Teman-teman banyak banget yang masih nanya untuk jar ini. Ini produknya Aceh ya. Nanti untuk link pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi. Dan teman-teman banyak juga yang tanya, Mbak kira-kira itu kedap udara apa enggak, kerupuknya itu awet apa enggak renyahnya. Nah, kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, biasanya tuh aku nggak bisa lebih dari 1 mingguan gitu. Kerupuk itu kalau udah aku stok itu 3 hari paling habis. Jadi kalau menurut aku ya, 1 minggu itu kerupuknya masih oke. 2 minggu juga masih oke, masih renyah gitu ya teman-teman. Kecuali kalau lebih dari 2 minggu, karena kan kadang walaupun toples kedap-kedapnya ya menurutku namanya dia kena paparan panas, apalagi dapur aku kan kondisinya panas ya teman-teman, jadi bisa menyebabkan juga untuk kerupuknya cepat melempem kalau lebih dari 2 mingguan. Oke ya, ini aku udah selesai cuci piringnya. Lanjut, ini aku mau ngelap-ngelap dulu untuk dapur. Karena kan kemarin setelah aku terima orderan itu aku antar, terus aku bablas ke rumah ibu aku dan aku nginep 1 malam ya teman-teman. Jadi emang dapur ini kondisinya nggak bersih gitu ya, masih berantakan, masih kotor pas aku tinggal. Jadilah menimbulkan banyak semut. Nah, ini sekalian aja aku mau bersihin juga untuk area di samping kulkas. Nah, teman-teman kemarin nanya untuk meja yang di samping kulkas itu tuh harganya berapa Mbak. Itu aku tuh beli harganya kalau nggak salah sih nggak sampai 100.000 ya teman-teman. Dan itu bisa di adjust, bisa ditinggiin lagi dan juga bisa digeser ke samping ya teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau aku kan butuhnya emang untuk Magicom kayak gini dan juga untuk air fryer. Sebenarnya aku kepengen banget naro apa namanya microwave ya, tapi aku belum punya. Bismillah, nabung dulu, nanti kalau udah ada uangnya baru kita beli microwave. Jadi untuk mempermudah kalau pas ngangetin makanan gitu teman-teman. Oke, tadi ini aku nyambi untuk ngungkep tempe ya teman-teman. Berhubung ini aku punya stok tempe, jadi ya udah aku ungkep aja supaya nanti kalau semisal mau makan itu kita bingung lauk apa, ya udah kita udah punya tempe yang siap untuk digoreng. Ada juga tahu, tapi tahunya itu nggak aku ungkep karena emang udah tahu lembut banget, enak banget. Tahu kemarin aku beli di rumah ibu aku ya, pas aku main ke sana, dan itu tahu langganan, emang enak banget dan kesukaan suami aku. Jadi tanpa harus diungkep, tinggal langsung goreng aja, itu udah enak banget teman-teman. Oke ya, ini terakhir aku langsung cuci aja untuk penggorengannya, dan mohon maaf kalau pantat penggorengan aku ini gosong ya, itu susah banget diilanginya teman-teman. Tapi itu pas dipegang tuh dia nggak cemong kok, dia bersih gitu teman-teman. Itu tuh panci jadul, tapi aku lebih suka goreng-goreng masak pakai itu, kayaknya leluasa banget dibandingin kalau masaknya tuh pakai teflon ya. Nggak tau lah, aku lebih senang pakai wajan-wajan jadul, wajan-wajan stainless kayak gitu, aku lebih suka teman-teman. Nah, ini aku juga ganti untuk lap tangan aku ya. Kalau serbet tangan ini tuh aku biasanya ganti 1 minggu sekali teman-teman. Jadi untuk warna krem ini aku punya 2. Pernah teman-teman bilang, Mbak Nia nggak pernah diganti ya untuk lap tangannya. Jadi krem itu aku punya 2, hitam aku punya 1 teman-teman. Cuma beda di atasnya aja. Kalau yang tadi kotor itu dia itu nggak ada apa ya, rumbe-rumbenya. Tapi kalau yang ini ada rumbe-rumbenya teman-teman. Dan ini tuh lap tangan anduk, enak banget, nyerapnya juga cepet gitu. Oke, tadi pulang dari belanja aku sempat beli buah-buahan dulu karena akhir-akhir ini aku sama suami aku tuh susah banget untuk BAB gitu ya. Jadi di sini aku beli buah lumayan banyak.
kayaknya kurang serat gitu teman-teman. Jadi ya udah di sini aku mau sekalian kupas-kupas aja supaya kalau pas makan itu tinggal enak aja. Nggak harus bingung-bingung ngupas dulu, motongin dulu. Di sini aku semuanya prepare, aku bersihin jadi nanti tinggal langsung hap makan aja. Nah, di sini aku kasih tips supaya pir ini tidak mudah menghitam dan tidak mudah busuk. Nah, sebelum kita simpan di dalam wadah, ini aku rendam pakai air garam dulu. Tujuannya direndam pakai air garam supaya tidak menghitam dan dia tidak mudah busuk ya teman-teman, walaupun kita udah kupas seperti itu. Direndamnya hanya 5 menit aja, setelah itu dicuci bersih baru kita simpan di wadah kedap udara. Lanjut, ini aku juga beli pepaya. Nah, ini pepayanya sengaja ya aku ngupasnya tuh agak tebal teman-teman, karena aku pernah pengalaman beli pepaya tapi kok rasanya pahit banget ya. Pas aku cari tahu katanya untuk ngupas pepayanya kurang bersih. Jadi ya udah di sini aku bener-bener bersih banget ngupasin pepayanya. Dan untuk pepayanya sendiri juga di sini aku udah kupas, aku potong jadi siap langsung dimakan. Terakhir di sini aku mau potong-potong buah kesukaan aku. Semangka, semangat kakak. Nah, ini aku beli semangka separuh aja. Ini separuh harganya 39.000 teman-teman. Nah, di sini aku mau langsung potong aja tapi hanya sebelah ya teman-teman. Nah, ini aku belah jadi dua. Yang sebelahnya nanti bakalan aku tutup lagi pakai plastik wrap gitu, dan yang ini langsung aku potong-potong aja. Nah, untuk semangka sendiri, aku tuh lebih suka semangka yang warna merah kayak gini dibandingin yang warna kuning. Nggak tahu kenapa kalau ngeliat semangka merah tuh kayaknya menggoda gitu ya. Ini aku cobain, ternyata alhamdulillah manis banget. Kalau semangka ini yang suka itu aku. Suami aku kurang begitu suka semangka ya. Kalau dia tuh sukanya salak, pir, pisang kayak gitu teman-teman. Nah, di sini supaya mempercepat ya, nanti kalau pas makan nggak perlu kupas-kupas lagi. Jadi aku langsung potong-potong seperti ini. Nah, dari buah semangka ini kulitnya itu bisa kita manfaatin ya teman-teman. Kulit putih bawahnya itu ya, pas daging putihnya itu bisa kita tumis. Kalau di Taiwan sana biasanya aku disuruh sama bosku, mantan majikan aku ya, pas waktu aku masih TKW di sana itu, untuk bagian bawahnya itu dipotong-potong terus ditumis teman-teman, pakai bawang putih, pakai jahe, dikasih kecap asin, kasih kecap Inggris, irisan daun bawang, itu enak banget. Jadi rasanya tuh kayak tumis timun gitu, krenyes-krenyes gitu teman-teman. Tapi kalau di sini aku kadang males, khawatirnya suami aku nggak mau makan teman-teman. Padahal itu rasanya enak. Oke, ini pirnya tadi udah aku cuci bersih dulu, dan ini adalah stok buah aku untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebenarnya aku kalau untuk buah tuh emang jarang banget nyetok ya teman-teman. Karena gimana ya, biasanya tuh kalau banyak stok buah di rumah kayak gini aku malah males makannya. Tapi giliran di kulkas nggak ada buah sama sekali, biasanya aku kepengen. Gimana tuh? Ya pokoknya kayak gitulah teman-teman. Nah, untuk pisang sendiri itu nggak aku masukin kulkas, jadi aku taruh di dapur di suhu ruang biasa aja. Oke, ini udah selesai, aku langsung buang aja untuk sampahnya. Sebenarnya sih udah kepengen banget sampah-sampah dapur kayak gini, bekas kupasan atau bekas sayuran itu aku kepengen dibikin pupuk ya teman-teman. Karena temen aku udah pernah ngajarin, katanya dari limbah-limbah dapur gitu bisa dibikin pupuk. Tapi karena sekarang ini aktivitas aku semakin padat, jadi ya udahlah ya, aku buang dulu untuk kulit-kulitnya. Nah, ini sekalian aku cuci bersih untuk telur ya. Untuk telur sendiri ini aku beli 50.000 per kilonya, itu di sini 28.000 sekarang teman-teman. Jadi aku bilang aja minta di pasir 50.000 gitu. Mohon maaf banget kalau untuk telur aku cuci ya. Bila mana teman-teman telurnya ada yang nggak dicuci, ya udah itu tinggal keyakinan dan kepercayaan dan kebiasaan kita masing-masing. Telurnya ditirisin dulu, nanti kalau udah kering baru masuk kulkas. Nah, ini juga aku masukin untuk beras. Jadi kemarin sempat ada pesanan nasi box tapi aku nggak ku videoin karena emang diburu waktu ya teman-teman. Itu masih ada lebihan dari beras yang aku buka, ya udah aku satuin aja sama stok beras di rumah aku. Nah, ini saatnya kita unboxing belanjaan. Aku beli gula pasir, aku beli mie ya, aku beli Indomie, ada susu, ada Pondan Black Forest, ada tepung ketan putih, tepung beras putih juga dari Rose Bran, kapal api, aku juga beli margarin, dan terakhir di sini aku juga beli untuk sari roti, roti sari roti.
Nah ini aku beli roti ya teman-teman, dan aku beli puding lagi ya, puding Nutrijja lagi yang rasa coklat, karena suami aku kepengen dibuatin puding teman-teman. Kemarin ngerasain puding Black Forest yang aku bikin, dia suka dan minta dibuatin lagi. Oke, kayak gitu aja belanjaan aku ya, nggak banyak-banyak karena emang aku beli sesuai kebutuhan aja ya, yang di rumah masih ada ya aku nggak beli teman-teman. Nah ini sekalian aja aku refill untuk kopinya. Jadi suami aku seneng banget kalau minum kopi kapal api cap Lampung. Pokoknya ini enak, wangi. Dan aku juga biasanya kalau maskeran muka itu suka pakai kopi dicampur perasan jeruk nipis sama madu, itu enak banget. Jadi pas udah selesai maskeran itu lembut banget kulitnya teman-teman. Nah, kalau untuk gula pasir sendiri itu aku beli dari High Fresh cuma satu karena hanya diperbolehkan satu aja. Dan itu aku beli tiga, jadi setiap Alfamart itu aku berhenti teman-teman. Di Alfamart juga kan belinya hanya boleh satu ya, boleh dua tapi dengan merek yang berbeda. Jadi itu aku beli di dua Alfa gitu teman-teman. Dan untuk harga gula pasir sendiri makin kesini rasanya kok ya makin naik ya. Di aku tuh harganya 17.500 teman-teman, ada yang 18.000, ada yang 18.500 juga. Di tempat teman-teman harga gula gimana nih? Sama nggak kayak di aku? Nah untuk belanjaan yang lain biasanya aku simpan di laci ini ya. Mohon maaf banget kalau lacinya nggak estetik karena ini adalah laci buatan suami aku sendiri dari palet-palet bekas. Tapi aku bersyukur karena dari palet bekas bisa menghasilkan karya yang aku inginkan. Walaupun ini hanya minimalis biasa aja, tapi aku udah bersyukur banget aku dibuatin kitchen set senyaman ini teman-teman. Buat teman-teman yang baru banget nemuin channel YouTube aku, mohon maaf banget kalau di video kali ini kalian mendengarkan prepetanku. Prepetanku yang ngalor ngidul kayak gini ya, karena kalau lagi bikin video kayak gini ya kita ngobrolnya ngobrol santai aja. Kecuali kalau aku lagi bikin videonya itu video masak, video pesenan, aku harus bener-bener detail, aku harus bener-bener serius menjelaskan resep-resep masakan dan takarannya. Tapi kalau lagi video beberes kayak gini ya kita santai aja. Nggak apa-apa kan sesekali aku juga bikin video seperti ini ya teman-teman, biar nggak monoton banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya sebenarnya Mbak Nia bikin videonya itu fokus di mana sih gitu. Ya aku fokusnya video daily vlog teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga. Berhubung aku sambil berjualan ya, sambil nerima-nerima orderan gitu, jadi ya videonya kita mix aja biar teman-teman juga nggak bosen. Semoga teman-teman nggak bosen nontonin video aku yang kayak gini ya. Dan ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja, sampai aku ditemenin nih sampai selesai bersih-bersihnya. Makasih banyak ya, pokoknya dapur aku udah rapi. Aku tinggal nyapu ngepel tapi nggak aku videoin, mohon maaf banget. Ini langsung aja untuk sampahnya mau aku buang, dan ini posisinya udah siang banget, hampir jam setengah satu. Ini panas banget teman-teman. Nah ini aku mau rapiin dulu tempat sampah aku karena sampahnya baru selesai diangkut. Sebenarnya aku agak gedek-gedek gimana gitu ya sama tukang sampah di perumahan aku tuh, karena mereka tuh sering banget ngebanting-banting tong sampah kayak gini. Ya mungkin karena berat kali ya jadi dibanting, tapi jadi ngerusak apa ya, ngerusak tempat sampah aku gitu loh, sampai bolong, sampai kakinya di bagian penyangga itu juga patah. Tapi ya udahlah ya, ya udah kita maklumin aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!